Assalamualaikum teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Nah, kegiatan Aan hari ini adalah memanen nilam. Nilam adalah tanaman semak yang banyak terdapat di Indonesia. Untuk tanaman nilam biasanya dimanfaatkan minyaknya. Karena nilam memiliki aroma yang khas, maka minyak nilam atau yang dikenal sebagai patchouli oil adalah minyak yang memancarkan aroma khas yang begitu menggoda. Dengan sentuhan kekayuan, kelembutan, dan kepedasan yang menyegarkan, aromanya yang unik telah menjadikan minyak nilam sebagai bahan penting dalam industri parfum dan kosmetik. Tapi teman-teman, manfaat nilam ternyata tidak berhenti sampai di situ saja loh teman-teman. Minyak ini juga memiliki sejumlah manfaat luar biasa bagi kesehatan, seperti kemampuannya dalam menyembuhkan luka peradangan dan bahkan menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Streptococcus pneumonia. Selain itu, minyak nilam juga digunakan sebagai insektisida yang efektif. Untuk proses pengambilan minyak nilam dari bahan mentah seperti ini, biasanya saya jemur ini setelah panen, jemur sampai kering sekitar 3 sampai 4 ya, sekitar 4 sampai 5 hari. Setelah itu, tanaman nilam kita destilasi atau yang digodok ya, bahasa Jawanya itu digodok sampai keluar minyak dan sistem dengan metode destilasi. Seperti itu. Nah, untuk memilih kualitas minyak yang bagus, maka petani biasanya melakukan penanaman sekitar 4 sampai 5 bulan. Indonesia dengan sejarah panjangnya dalam mengembangkan nilam telah menjadi pemimpin dalam produksi minyak nilam dari Aceh hingga Jawa. Berbagai varietas nilam seperti Tapak Tuan, Sidikalang, Lok Sumawe, dan Pancolin 1 dan 2 telah menjadi andalan. Bahkan Pancolin 1 dan 2 yang dihasilkan oleh BPSI tanaman rempah, obat, dan aromatik telah dilindungi dengan hak PVT dan dikembangkan oleh UD Devin Jaya Mandiri. Saat ini, minyak nilam mendominasi ekspor minyak atsiri Indonesia dengan volume mencapai 1.200 sampai 1.500 ton per tahun. Mengarah ke berbagai negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Spanyol, Prancis, Switzerland, dan Inggris. Bahkan Indonesia menyumbang hingga 90% dari pasokan minyak nilam di seluruh dunia, menghasilkan 40 jenis minyak atsiri yang berbeda dari berbagai tanaman yang tumbuh di dalam negeri. Untuk prospek ekspor minyak nilam ke depan terlihat sangat cerah, terutama karena permintaan global yang tinggi akan manfaat medis dan juga kehadiran minyak nilam dalam industri parfum. Harga minyak nilam pada Juli 2024 mencapai level yang menggiurkan. Gitu teman-teman untuk kegiatan Aan hari ini. Nah, untuk pemanenan nilam saya biasanya melakukan penyiangan sekalian, yaitu gulma-gulma, rumput-rumput liar. Itu saya bersihkan, lalu nanti saya bakal siram lagi dan selanjutnya melakukan pemupukan. Untuk merawat tanaman nilam itu cukup mudah ya teman-teman. Saya ini agak melakukan penyemprotan atau pemupukan. Yang pemanen ini belum pernah dipupuk sama sekali dan juga disemprot, ini alami dan purely organik. Untuk ke depan saya bakal pupuk kandang supaya lebih subur lagi, supaya lebih untuk memacu pertumbuhan gitu ya. Dan ini tanaman gulma bakal saya bersihkan sehingga bakal pertumbuhan nilam akan lebih optimal. Untuk keuntungan menanam nilam, selain perawatan yang mudah tadi adalah
Nilam memiliki masa panen itu setahun 3 sampai 4 kali. Nah, untuk tumbuh itu mereka sangat mudah dan merawatnya juga sangat mudah. Hampir tidak ada belalang ataupun serangga yang memakan daun atsiri yang satu ini. Mungkin karena daunnya terlalu wangi sehingga serangga-serangga tidak terlalu suka untuk memakannya. Ada beberapa itu ulat jenis tertentu itu masih makan, tapi nggak terlalu kayak padi gitu ya yang kita harus rawat. Ada hama wereng, ada hama penggerek daun, penggerek batang. Itu nilam itu hampir tidak ada. Bahkan yang saya tanam ini tidak dirawat sama sekali. Ini ibaratnya dirawat pasca tanam, saya siram, dan setelah udah tumbuh udah liar aja kayak gitu. Ini ibaratnya nanam rumput gitu ya teman-teman ya. Semudah itu. Lalu untuk panen ya jadinya semak kayak gitu. Memang lahannya jadi kayak semak, tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi kayak misalkan nilamnya tumbuh subur, gulma-gulma rumput-rumput liar itu juga nggak terlalu banyak sehingga gampang ditekannya. Ini bahasa nasionalnya nilam ya, tapi kalau di daerah saya namanya pohon dilem. Nah, dilem tuh kayak gini. Jadi ada filosofi di kampung sebelah saya itu namanya Kampung Dilem. Ini asal muasal kampung tersebut dibikin ya. Mungkin dulu di situ banyak pohon dilem itu, makanya dibikin namanya Desa Dilem. Itu pas sebelahan sama kampung kami. Mungkin sebagian nggak terlalu familiar ya sama yang namanya nilam ini ya, tapi kalau sebagian petani, sebagai petani itu pasti banyak yang tahu. Ini sebenarnya dulu banget kami itu sudah ada penyulingan minyak nilam, cuman teknologi pertanian zaman dulu inovasinya tuh nggak kayak sekarang ya. Kayak dulu tuh kendalanya kami tuh pas irigasi karena kami di pucuk gunung. Jadi begitu memasuki musim kemarau banyak tanaman nilam tuh yang pada mati. Nah sekarang karena udah ada inovasi pertanian yang lebih mudah, ada irigasinya juga lebih gampang, sehingga bahkan musim kemarau pun saya masih berani tanam karena sekarang tuh lebih enak ya jadi petani tuh, kayak lebih gampang. Terus medianya belajar juga banyak di YouTube di mana gitu, belajar enak sekarang tuh, nggak kayak zaman kecilku dulu. Ini udah memulai bisnis penyulingan nilam ini dulu ayahku pas zaman kecil tuh, akhirnya tutup karena gara-gara pada mati pas musim kemarau panjang. Dulu tuh belum ada alko, namanya kami tuh di pelosok banget kan. Terus sekarang tuh enak nih, saya ambil dari gunung pakai pipa paralon gitu, terus pakai sprinkle, udah jalan sendiri.